Adalah membangun rumah di areal sawah dan situ. Yang kedua itu jebolnya tanggul-tanggul sungai yang dikelola oleh BBWS atau Kementerian PU. Jadi faktornya itu saja. Jadi kalau tanggul-tanggul sungainya baik, kokoh, nggak akan banjir. Artinya di Tanggora itu ada banjir sama jalan sudah hari Kamis mau saya undang kepala balainya. BBWS dan kepala balainya hari Senin mau ketemu saya agar dicari solusi. Nggak bisa terus-terusan seperti itu. Pendanaan dari mana? Ya nanti mau saya ajak ngomong, ajak tukeran. Misalnya begini, mau saya ajakkan solusi saya adalah taruhlah misalnya pembiayaan untuk, saya kan nggak tahu isinya ya, kan saya nggak tahu isi apakah alokasinya tersedia atau tidak. Rekonstruksi jalan itu harus rekonstruksi loh, bukan tambal. Rekonstruksi jalan pantai utara Jawa Barat. Misalnya kalau rekonstruksinya tidak mencukupi dan itu kebutuhan dasar warga penghubung antara Jakarta sampai Jawa Timur, itu saya tawarin begini. Jalan-jalan nasional yang melintasi kota-kota, yang melintas seperti gini. Jalan dari Pasteur itu ke kota Bandung itu kan jalan nasional. Nah itu kan tahun 2026 ini kita akan rekonstruksi pakai dana APBD provinsi dengan MOU kan itu. Yang kedua jalan nasional lain misalnya di Soekarno-Hatta kalau nggak salah itu jalan nasional. Nah itu bisa nanti kita serahin ke kota Bandung. Nah kemudian di setiap kota itu pasti ada jalan nasional yang lewat kota. Seluruh jalan nasional itu nanti diserahin ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota karena itu pusat kota. Kan masa kota jalannya jelek. Nah hitung itu jumlahnya berapa. Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan-jalan kota-kota ini yang melewati jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus pantai utara Jawa Barat. Itu diangkat fisik dari pusat ke daerah itu digeser untuk bukan diangkat fisik pusat daerah, bukan, Bapak mah nggak ngerti. Begini, itu kan jalan nasional pasti. Berarti kewajiban Menteri PU. Sekarang gini aja, serahin ke provinsi. Kan kita mau nih MOU, serahin ke provinsi. Soekarno-Hatta itu jalan nasional, kewajiban Menteri PU. Udah kelola aja sama Kota Bandung. Kan berarti ada alokasi tuh untuk pemeliharaan. Alokasi jalan yang tersebar, jalan nasional yang tersebar di seluruh Jawa Barat yang melewati kota-kota, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, semuanya dikumpulin uangnya, digunakan untuk pembangunan jalan pantai utara Jawa Barat. Itu solusi yang akan saya tawarkan. Jadi pengelolanya diambil alih sama balai masih balai. Enggak. Gini, yang diambil alih oleh provinsi, bukan, yang diserahkan ke provinsi itu adalah jalan-jalan yang di pusat kota, jalan nasional yang di pusat kota, kota kabupaten, kota madya, dan ibu kota provinsi termasuk Bandung, ya kan? Andai kata ada alokasi anggaran untuk itu, ditarik aja alokasinya jangan digunakan, biarkan jalan itu dikelola oleh provinsi dan kabupaten kota. Uangnya difokuskan untuk pemeliharaan jalan nasional di pantai utara Jabar. Kalau statusnya masih nasional berarti apa? Cuman nanti udah berubah. Yang jalan-jalan kota itu nanti berubah menjadi jalan provinsi, menjadi jalan kabupaten, menjadi jalan kota. Otomatis kan beban PU untuk pemeliharaan di Jawa Barat kan menurun karena sebagian sudah statusnya menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten serta jalan kota. Kalau sudah menurun, maka uang yang diperlukan kan menurun. Maka uang itu nanti difokuskan untuk memperbaiki jalan pantai utara Jawa Barat. Akan nambah beban daerah otomatis. Tapi kan nggak ada masalah. Nambah beban kan juga untuk kepentingan kota. Karena gini, kalau kenapa kota harus diserahin ke kabupaten dan diserahin ke provinsi? Orang kalau lewat jalan teh goreng. Itu rakyat tidak akan lagi ngomong bahwa itu jalan nasional. Lamun bupati ngomong itu jalan nasional. Karena itu di muka jalan menuju kantor bupati, jalan menuju kantor gubernur, jalan menuju kantor wali kota. Ya kan udahlah itu mah menjadi kewenangan kita saja. Gitu loh. Gitu. Nah, kalau jalan
Pantai Utara Jabar itu mah jelas jalan penghubung antar provinsi. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan ke pusat kota, yang pakai mobilnya pun adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, nggak ada masalah, gitu loh. Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain, kemudian menggunakan dana kita, nggak pas, karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini, gitu. Pak, update Cisarua mungkin Pak? Sudah kita serahin bantuan. Bantuan apa aja Pak? Per kepala keluarga korban. Bisa Per orang 25 juta. Terus kemudian, ya yang kemarin tuh. Terus kemudian yang lainnya ya nanti kita relokasi. Kan masih ada 50 kepala keluarga yang zona merah nih susulan. Nah itu mulai besok dikasih uang untuk kontrak 5 jutaan per kepala keluarga. Karena itu bukan rumah yang longsor. Dan setelah itu kita memikirkan untuk membangun rumah hunian baru. Ya. Gampang tuh Pak, atau gampang yang itu mah. Gini, kan mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni. Dan kita ini bulan Juli, kan kita ini hari ini belum bisa mendapat update data. Berapa yang kelas 1 yang tidak mampu yang di sekolah swasta tahun ajaran 2026-2027. Jadi uang itu belum muncul karena kita belum ada data untuk siswa yang nanti di Dapodik yang baru. Kan nanti sasarannya adalah kelas 1. Iya, gitu loh. Nanti berarti berdasarkan data penerimaan siswa baru tahun 2026-2027 data itu keluar nanti. Gitu. Kan bisa dengan pergeseran. Bisa dengan pergeseran nggak bisa. Pak, kemarin Pak Prabowo. Kalau saya sih kan sudah lama. Sama sampah ya Pak? Saya di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng, karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika. Nah spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Nah sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah, kan gitu. Nah kemudian bisa saya waktu itu juga kemarin juga ngomong sirap Pak, bisa pakai sirap. Kalau saya kan senangnya sebagai orang Sunda pakai injuk gitu. Jadi memang dari sisi bahan baku, tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Yang rumah seng yang paling banyak itu adalah di Sumatera. Dan Jawa Barat tuh jarang pakai seng. Rata-rata kalau orang ekonominya tidak terlalu mapan pakai asbes. Jadi gentengisasi salah satu usulan dari bukan usulan dari saya. Pak Prabowo menyampaikan baiknya gentengisasi, dan itu selaras dengan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Gitu loh. Kayak Pak Prabowo misalnya baligo cabutin, emang kan kebiasaan saya nyebutin baligo. Ya seneng lah saya hari ini apa yang saya lakukan hari ini mendapat dukungan yang kuat dari presiden, intinya kan itu. Bakal ada SE atau seperti apa Pak soal gentengisasi? Di MB aja nanti. Jadi di izin mendirikan bangunannya adalah dipersyaratkan spesifikasinya pengembangan perumahan pemukiman adalah pakai sirap, pakai genteng, pakai kalau rumah-rumah tradisional desa pakai injuk. Pak soal virus nipah yang masuk ke Indonesia mungkin di Jawa Barat sendiri. himbauan. Ya himbauannya jangan makan buah ya. Yang buah itu kan? Iya. Jangan makan buah yang sudah digigit lalai. Itu aja kan. Himbauannya itu. Pak kalau soal dugaan tindak pidana alih fungsi lahan di Cisarua Pak. Saya kemarin bilang katanya ada dugaan ya, tindak pidana seperti yang menyelidiki bukan gubernur nanti setelah anggapannya selesai. mungkin. Gini aja, kita hari ini jangan dulu ke fokus ke persoalan pidana. Kita beresin aspek-aspek yang sifatnya sosial. Nanti setelah sosialnya beres, kita mengarah pada aspek-aspek yang bersifat pelanggaran. Pak soal sampah juga Pak Prabowo kan kemarin juga jinggung tuh Pak. Ya setuju. Itu Kota Bandung terutama ini kan. Iya, ya tinggal kelar nih, Pak. semua bupati wali kota kemarin kan yang biasa ngotot urusan sampah adalah gubernur. Hari ini presiden menginstruksikan hal yang sama
Nah kalau gubernur kurang begitu didenge, masa presiden nggak mau didenge? Kan kita harus didenge sama bupati wali kota. Malu kalau tidak bersih lingkungan. Di Ciamis itu termasuk yang Adipura. Terima kasih. Contoh. Pertemuan dengan Adipura dan tindak lanjut. Tindak lanjutnya ya kita nunggu nanti kesepakatan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Hussein. Kita nunggu nanti minggu depan, saya mungkin sudah mulai keluar. Iya Mbak. Pak, kemarin di Cianjur ada mafia tanah, ratusan tiket tanah digunakan juga untuk perkebunan sayur-sayuran. Ya gini aja, mafia tanah mah udahlah, kan itu sudah menjadi konsen kita. Ya segera dilaporkan aja ke Polda untuk diproses. Dan mafia tanah kan, mafia itu kan hukum. Betul. Ya sudah, proses hukum aja. Modusnya apa digunakan untuk perkebunan sayur-sayuran? Mau pakai apapun, kalau mafia tanah tindak. Ya.